saya jadi mikir kemana sih sisi manusiawi manusia hari ini di tengah pandemik. Apa yang kita lupakan teman-teman? Manusiawi kita hilang. Karena kalau kita gagal mengolah itu dengan baik, maka kita akan merugikan banyak hal, termasuk masa depan perekonomian negara kita. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Analisa Channel kali ini menemani teman-teman di minggu keempat ketika kita harus menghadapi pandemik atau COVID-19 yang datang ke Indonesia. Memang nggak mudah ya, apalagi kalau teman-teman yang terbiasa aktif gitu kan, mobilitasnya tinggi, produktif di luar rumah, tiba-tiba harus di rumah aja, atau mungkin untuk aktivitas di luar rumahnya mulai terbatas, cuma ke kantor pulang, jadi kayak kangen banget sama mall, kangen banget sama tempat-tempat hiburan, dan kangen banget untuk liburan bareng sama keluarga. Tapi nggak apa-apa, kenapa? Karena sebenarnya ini adalah sebuah kewaspadaan yang harus kita lakukan. Waspada itu harus ya teman-teman, tapi kali ini aku akan ngebahas bagaimana kalau waspada kita menjadi ke arah cemas berlebih atau membuat kita jadi stres di tengah pandemi kali ini. Nah sebelumnya aku mau cerita nih, tadi barusan selesai Instagram Live barengan sama teman-teman di Kompas TV, dan aku pengen share review dikit nih hasil diskusi kita setengah jam tadi. Ternyata masih banyak banget nih yang mengalami yang namanya cemas, panik, stres berlebih, sampai ke arah penyakit-penyakit fisik yang menyertai atau disebut sebagai istilah psikosomatis. Kenapa sih teman-teman? Coba kita lihat dulu alasannya. Mungkin bisa jadi teman-teman itu ada rasa takut untuk sakit. Mungkin ada juga ketakutan kehilangan keluarga yang hari ini sedang sakit. Atau mungkin ada ketakutan untuk kehilangan sesuatu terkait sama pekerjaan, penghasilan, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sebelum kita bicara tentang stres dan ketakutan yang berlebih, kita coba amati dulu nih, stresor atau pemicu yang membuat kita takut ini sebenarnya dialami oleh kita aja atau semua orang? Pasti jawabannya adalah semua orang, karena namanya pandemik ini adalah wabah yang muncul akibat semua dunia juga mengalaminya. Jadi tenang aja, nggak kita sendiri kok. Lagian pandemik ini kita hadapi, mau kita lari kemanapun ujung dunia, kita akan ketemu lagi sama COVID-19. Kalau yang ada kita semakin menghindari, setiap ada berita kita matiin, itu berarti jangan-jangan kita lagi dalam kondisi denial. Yang ada kita nggak tahu perkembangannya, nekat aja ngerasa udah sehat, udah aman, keluar rumah nggak pakai personal hygiene yang disarankan oleh beberapa tenaga medis, akhirnya membuat kita jadi gampang sakit dan cemas. Oke teman-teman, sekarang aku pengen ngebahas dulu tentang apa sih sebenarnya sumber yang membuat kita takut tadi, dan apakah itu wajar? Jadi, stres itu sendiri artinya adalah persepsi psikologis pada semua kejadian yang sebenarnya sifatnya netral dalam hidup kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Karena ada juga yang justru ketika menghadapi kejadian tertentu, stresor itu menjadi sebuah hal yang membahagiakan. Contoh menikah. Sebagian orang bahagia setelah menikah, tapi ada juga yang datang ke psikolog, menikah membuat dia menjadi stres, membuat dia menjadi tidak bahagia dan tidak nyaman. Lantas sebenarnya stres itu harus bagaimana sih Mbak Analisa? Ini pertanyaan yang sering muncul. Pertama, semua orang akan mengalami rasa takut dan cemas, karena takut dan cemas adalah sebuah sinyal kita untuk terhindar dari bahaya. Justru malah lebih bahaya kalau kita nggak punya rasa ini, karena kita tahu pandemik ini membahayakan buat kita semua. Jadi kalau kita takut dan juga cemas, itu kita terima dulu, kita cari tahu dong, ketakutan ini atas dasar apa? Bagaimana cara kita menghadapinya? Takut sama penyakitnya, berarti tanya dong ke ahli penyakit itu atau tenaga medis. Takut karena nggak bisa mengelola keuangan, tanya dengan pakar keuangan, tonton Sehat Mental Sehat Finansial. Terus takut karena pekerjaannya terancam hilang, bisa jadi mungkin bisa konsultasikan ke konsultan karir atau bisa langsung ngobrol dengan atasan kamu di kantor. Jadi sebenarnya ketakutan-ketakutan kita selalu ada jawaban. Masalahnya ada orang yang berjuang untuk fight mencari jawaban dengan coping skill yang bagus. Oke, kita akan bahas coping skill nanti. Ada juga orang yang justru lari dari ketakutan itu sehingga akhirnya membuat dia semakin cemas dan semakin takut. Coping skill ini akan menjadikan kita punya satu sistem mode yang berbeda. Ada orang yang survival mode, dia survive, dia fight. Ada juga yang dia denial mode, dia akhirnya memilih untuk flight mode. Jadi kayak dia mau
lari dari situasi yang membuat dia tidak nyaman. Nah, teman-teman pasti memilih yang mana? We fight together in COVID-19. Itu yang sering kita dengar hashtagnya ya kan? So, kita memilih untuk fight. Survival mode kali ini harus kita set up dalam diri kita. Dengan cara apa? Pertama, setelah kita cari tahu kita harus seperti apa, maka kita lakukan yang namanya personal hygiene. Udah sering dibahas ya, social distancing, physical distancing, jaga kesehatan, imunitas ditambah dengan vitamin dan lain sebagainya. Setelah itu, coba untuk kembalikan lagi produktivitas kamu. Yang dulu biasa melakukan aktivitas tertentu, coba lakukan lagi meskipun di rumah aja. Banyak kok yang bisa kita lakukan di rumah. Contoh nih, hikmah pandemik ini menjadi sebuah stres yang menurut saya menjadi positif. Karena stres itu nggak melulu negatif. Ada dua stres. Stres yang positif disebut sebagai eustress, itu membuat kita melakukan improvement. Ada juga yang disebut dengan distress, yang membuat kita malah justru terjerumus pada kondisi yang sedih berlebihan. Nah, coping skill disebutkan oleh seorang ahli. Coping skill ini adalah cara kita, karakter kita, pola perilaku kita dalam beradaptasi dengan sebuah hidup yang berubah atau transisi kehidupan. Karena stres itu muncul akibat sebuah perubahan dalam hidup. Kalau hidup kamu nggak pengen berubah, jangan hidup. Berarti nggak mungkin kita stress free. Yang ada, kita tidak akan hidup. Yang perlu ditanamkan adalah mindsetnya, bagaimana kita manage stres kita supaya kita less stress. Less stress lifestyle ini bisa kita set up nih ketika kita menjadi survival mode kali ini. Gimana caranya Mbak Ana? Caranya adalah apapun ketakutan kita, cari jawaban, lakukan action positif, dan coba ingat lagi apa tujuan kamu. Kalau mungkin teman-teman merantau, jauh dari orang tua, terancam gak bisa mudik karena himbauan pemerintah, coba ingat apa tujuan kamu merantau. Dengan kita ingat apa tujuan kita, maka kita akan set up diri kita. Kita akan bertahan karena kita nggak sendiri. Semua orang akan seperti itu. Beberapa perusahaan setelah melakukan satu kebijakan, bahkan BUMN barusan saya dengar tidak ada THR. Ada juga yang punya aturan untuk tidak membolehkan karyawannya untuk mudik, artinya resign di tengah himbauan physical distancing kali ini. Pasti rasanya sedih, ngebayangin harusnya dalam situasi sulit ini bareng keluarga dan lain sebagainya, tidak ada penguatan. Tapi percaya teman-teman, kamu nggak sendiri, kita lagi ngalamin ini bareng-bareng. Dan kalau kita punya satu mindset sebagai seorang survival dengan ingat apa tujuan kita, maka semua coping skill atau pola perilaku untuk beradaptasi pada situasi sulit akan terset up pada diri kita. Ingat teman-teman, we fight together in COVID-19, jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga diri kamu untuk tetap mental positif, jaga finansial kamu untuk tetap aman, dan ingat, stay produktif. Jangan berpikir bahwa COVID-19 ini adalah sebuah aib. Rangkul mereka, bukan rangkul secara fisik, support mereka yang memang hari ini harus menjadi pasien positif COVID. Supportnya gimana? Jangan jauhi mereka, jangan label mereka. Ingat teman-teman, ketika kita melabel teman-teman yang COVID-19 atau keluarga COVID-19 atau bahkan tenaga medis yang curhat karena harus diusir dari kos-kosan karena dia seorang perawat di rumah sakit, ada seorang dokter yang nggak boleh pulang ke komplek kecilnya. Saya jadi mikir, kemana sih sisi manusiawi manusia hari ini di tengah pandemik? Apa yang kita lupakan teman-teman? Manusiawi kita hilang. Jadi banyak banget nih tulisan-tulisan, we see humans but not humanity. Kalau kita tanya, yang rugi itu nggak cuma pasien COVID-nya, tapi kita sendiri, karena kita semakin takut. Yang kedua, masyarakat semakin takut. Kalau ada yang positif, dampaknya mereka akan takut lapor ke rumah sakit. Jadi teman-teman, jangan sampai kita gagal mengelola stres kita, kecemasan kita, ketakutan berlebihan kita. Karena kalau kita gagal mengelola itu dengan baik, maka kita akan merugikan banyak hal, termasuk masa depan perekonomian negara kita. Percaya kalau kita barengan melakukan semua hal ini bersama-sama secara positif, insya Allah Indonesia akan lebih baik lagi. Terima kasih sudah nonton Analisa Channel, thank you. Ini tadi review aku live Instagram barengan sama Kompas TV. Sampai jumpa di YouTube berikutnya. Assalamualaikum.